Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur anak-anak sekalian marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan yang paling utama kita masih diberikan nikmat yang luar biasa yaitu iman dan Islam. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, tidak lupa kepada para keluarganya, pada para sahabatnya, para tabi'in, atba tabi'in, sampai kepada kita semua yang mudah-mudahan pada hari kiamat ini mendapatkan syafaatul uzma. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, marilah kita berdoa, mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini mendapatkan hikmah, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Selanjutnya, marilah kita simak pembelajaran berikut ini. Yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pengertian iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri seorang rasul, jumlah rasul, mukjizat setiap rasul, dan tanda beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kompetensi dasarnya, yang pertama menganalisis makna iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Keterampilannya menyajikan hubungan antara iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan keteguhan dalam bertauhid, toleransi, ketaatan, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Rasulullah berarti mempercayai bahwa Rasulullah adalah orang yang diutus dan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran Allah, wahyu yang diterimanya kepada umat manusia agar dijadikan sebagai pedoman hidup. Nah, perbedaan Nabi dan Rasul, Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri tanpa berkewajiban menyampaikan kepada orang lain. Sebagai contoh, Nabi Khidir. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu yang selain untuk dirinya sendiri, juga berkewajiban menyampaikan kepada orang lain. Contoh Nabi Musa. Nah, tugas para Rasul adalah sama, yaitu yang pertama membawa berita gembira atau peringatan kepada umatnya. Yang kedua, menyuruh umat untuk menyembah hanya kepada Allah dan senantiasa bertakwa kepadanya. Yang ketiga, menyeru pada umat untuk beriman kepada Allah tanpa pengkultusan, tanpa para rasul itu. Yang keempat, mengajarkan seluruh umat agar senantiasa mempelajari kitab suci yang diturunkan kepadanya sebagai pedoman hidup. Ciri-ciri seorang rasul, yang pertama, laki-laki sehat, jasmani dan rohani. Yang kedua, mempunyai akal yang sempurna. Yang ketiga, berjiwa ismah. Artinya, jiwa mampu mengendalikan diri dari berbuat dosa. Yang keempat, berasal dari keturunan orang baik-baik. Nah, hak-hak Nabi dan Rasul. Yang pertama, ditaati dan diikuti segala sunnah, putusan dan ketetapannya. Yang kedua, dicintai dengan melaksanakan ajarannya. Yang ketiga, dihormati sesuai dengan kedudukannya.
Yang keempat, mencintai sahabat dekatnya serta keluarganya. Yang kelima, membacakan sholawat atas diri Nabi. Menurut Imam Ahmad, dari Abu Dzar meriwayatkan dalam hadis bahwa jumlah Nabi 124.000 orang, sedangkan Rasul berjumlah 315 orang. Rasul yang dikisahkan Allah dalam Al-Quran ada 25 orang. Di antaranya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ilyasa, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi besar Muhammad SAW. Mujizat setiap Rasul. Mujizat itu adalah suatu kejadian luar biasa yang menyalahi adat kebiasaan dan hukum sebab akibat yang dikaruniakan Allah kepada Rasul-Rasulnya. Contoh mujizat para Rasul diantaranya, yang pertama Nabi Ibrahim tidak hangus ketika dibakar oleh Raja Namrud. Yang kedua, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular besar yang memakan habis ular ciptaan tukang sihir Raja Fir'aun. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam mampu membuat burung dari tanah, menyembuhkan penyakit kusta tanpa pengobatan, dan dapat menghidupkan orang yang telah mati. Nabi Muhammad SAW, mujizat yang terbesar adalah Al-Quran, yang isi kandungannya serta keindahan bahasanya tidak ada yang menandingi. Tanda-tanda beriman kepada Rasul-Rasul Allah SWT, di antaranya mempercayai para Rasul atau Nabi itu ialah satu, manusia pilihan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Yang kedua, wajib mempunyai sifat mulia. Yang ketiga, di antaranya sidik, artinya benar atau jujur. Amanah artinya jujur atau dapat dipercaya. Tabligh artinya menyampaikan risalah Allah SWT. Dan fatonah artinya cerdik cendikia. Tanda beriman kepada Rasulullah SWT yang ketiga adalah ada yang termasuk ulul azmi, Nabi dan Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa selama melaksanakan tugas risalahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Nuh alaihissalam. Yang keempat, bahwa Nabi Muhammad adalah penutup seluruh Nabi dan Rasul dan bertugas menyempurnakan agama samawi. Yang kedua, sikap lahir. Yang pertama, menaati risalah yang disampaikan Rasul sesuai dengan Quran surat Al-Hasr ayat 7. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Yang kedua, melaksanakan seruan Rasulullah untuk beribadah hanya kepada Allah SWT. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Quran surat An-Nisa ayat 36. Selanjutnya, giat dan rajin bekerja. Tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam makan hasil usahanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, selalu mengingat, memahami, dan berperilaku sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Yang kelima, melakukan usaha untuk meningkatkan kualitas kehidupannya, seperti meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, memelihara dan meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Alhamdulillah, pembahasan kali ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, meskipun sedikit, dapat bermanfaat, dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita amalkan,
sesuai dengan kewajiban kita selaku umat manusia yang harus beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.